Selanjutnya dari Partai Demokrat Pak Bambang Purwanto. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Ibu pimpinan dan wakil-wakil pimpinan yang beserta anggota yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Hadirin yang berbahagia terkait dengan semangat efisiensi, ada beberapa hal yang perlu saya soroti, yaitu bahwa efisiensi ini bukan hanya sekedar mengulangi jumlah, tetapi juga harus kita kontrol harga satuan. Itu yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, saya hanya menyoroti satu hal saja karena tidak mungkin secara detail, tetapi ini hanya sebagai contoh bahwa dalam rangka cetak sawah dan olah lahan, ini saya lihat harganya itu 36, sekian juta per hektar. Nah, ini tentu perlu dicermati ulang karena lahan yang akan dibuka ini rata-rata lahan sekunder. Tapi lahan sekunder ini juga tegakannya berbeda-beda, sehingga tentu harganya juga akan berbeda-beda. Sehingga itu yang perlu dicermati. Kemudian cetak sawah ini rata-rata di lahan basah. Namun saya perhatikan dasar yang digunakan hanya SID. Artinya bahwa Kementerian Pertanian menganggap lahan rawa ini tidak memiliki karakteristik yang kompleks. Padahal lahan gambut ini memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Sehingga menurut hemat saya dengan pengalaman di lapangan, perlu ditingkatkan menggunakan DED, Detail Engineering Design. Karena di sana sudah secara detail berapa lebar parit yang akan dibuka, kedalaman berapa itu sudah jelas. Karena ketika menangani lahan rawa ini salah, ini akibatnya sangat fatal terkait dengan produktivitas jangka panjang. Kemudian saat sekarang ini sudah kita mulai modernisasi pertanian. Baik kita bagi alat prapanen maupun pasca panen, tetapi di lapangan juga belum bisa berjalan secara efektif karena jalan usaha taninya rata-rata hancur. Kemudian belum ada jembatan di saluran sekunder. Tentu ini juga akan menghambat operasional alat itu sendiri. Nah, ini tentu dengan efisiensi ini perlu menentukan skala prioritas yang tepat sehingga tidak mengganggu produktivitas petani. Kemudian juga irigasi. Irigasi ini kemarin kami juga sudah menyampaikan proposal cukup banyak, tapi tindak lanjutnya kami juga belum tahu, supaya nanti Pak Menteri menjelaskan sesuai janjinya yang dulu akan dikawal ke Kementerian PU. Kemudian untuk menunjang keberhasilan petani, beban PPL ini Pak Menteri ini sangat berat. Tiap hari harus laporan online. Sementara PPL kita ini jumlahnya sudah semakin terbatas. 2 tahun ini yang pensiun sudah semakin banyak. Sehingga satu PPL itu menangani 2-3 desa, jaraknya jauh-jauh. Sehingga tiap hari waktunya habis untuk ambil dokumen ke masing-masing desa, kemudian lari ke kecamatan untuk laporan online. Karena di desa banyak juga yang belum sinyalnya belum bagus. Sehingga praktis
waktu PPL ini habis untuk menyusun laporan online. Ini kondisi di lapangan nih Pak Menteri. Belum lagi PPL juga harus menyusun RDKK. Nah, waktu menyusun RDKK ini juga sangat terbatas, sehingga ini juga mempengaruhi kualitas RDKK itu sendiri. Kemudian juga Pak Menteri, RDKK ini selama ini didasarkan atas NIK. Setelah NIK KTP, kemudian di cross lagi dengan NIK di KK. Nah, sementara ini banyak yang tidak sinkron. Harapan saya supaya menggunakan satu NIK saja, NIK KTP saja. Sehingga banyak petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk karena NIK-nya tidak sinkron. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas, ini di lahan gambut, kapuas, dan pulang pisau yang sudah dikerjakan puluhan tahun, ini sudah bisa ditingkatkan produktivitasnya. Dan ini sudah dicoba oleh petani pulang pisau. Ada 2 anak muda yang mencoba meningkatkan produktivitas dengan menggunakan benih hibrida formula dengan penanganan yang khusus, sehingga mendapatkan hasil yang satu ini 9,1 ton per hektar, yang satunya 10 ton per hektar. Nah, ini saya kira bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan daerah yang lain, karena kelas lahannya juga sama. Kalau ini bisa diterapkan, saya kira petani pulang pisau kapuas secara drastis meningkatkan hasil produksi, Pak Menteri. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.